kuasa yang dijanjikan oleh Bapa. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang percaya. Mari kita baca Alkitab kita sama-sama. Efesus. Yang nggak membawa Alkitab, kita bisa lihat di sini. Saya sudah tulis. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi kalau Tuhan sudah pilih kita, sudah panggil kita, maka kita tetap pada panggilan itu. Amin. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Setiap orang punya panggilan masing-masing. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan sampai kita iri hati. Kok dia punya karunia berbahasa roh, kok saya tidak? Kok dia kaya, kok saya enggak? Ya, karena setiap orang punya porsinya masing-masing. Amin. Setiap orang punya panggilannya masing-masing. Ada orang panggilannya menjadi penginjil. Ada orang punya panggilan menjadi pebisnis. Ada orang punya panggilan menjadi petani. Ada orang punya panggilan menjadi guru dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah kesatuan tubuh Kristus. Semuanya di dalam Kristus menjadi satu. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Makanya saya bilang jangan menyombongkan diri. Oke. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian. Itu sama yang saya bilang tadi, setiap kita diberikan porsi masing-masing. Di dalam Matius, dalam Injil, ya, 4 Injil itu bicara tentang talenta. Ada yang punya 1 talenta, ada yang punya berapa talenta lagi? 2, ada berapa lagi? 5. Jadi tergantung bagaimana cara kita merespon talenta ini. Ya, kalau kita cuma merendahnya, kita tidak akan menjadi berlipat. Artinya tidak akan menghasilkan apa-apa. Oke, tetapi kita masing-masing, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Mas, tak kalah ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin
sebabnya kehidupan kekristenan kita hari ini ya dan akan datang itu sangat ditentukan oleh hari ini. Amin. Ya. Tuhan kasih kita karunia sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Beda loh. Tuhan kasih karunia buat kita sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, bukan keinginan kita. Itu sebabnya ya Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, coba klik. Saya tulis seperti ini. Orang-orang yang dipilih, disertai dan diperlengkapi adalah orang-orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan untuk apa? Untuk tugas mulia. Jadi ketika Tuhan memilih kita, Tuhan juga menyertai kita, Tuhan memperlengkapi kita, tentunya punya tugas yang mulia. Ya. Nah, saya coba catat di sini apa sih tujuan itu? Ya, apa sih tugas itu? Coba klik. Tujuan Allah memanggil, menyertai dan memperlengkapi kita, yaitu yang pertama adalah memberitakan Injil Kerajaan Sorga dan memenangkan jiwa. Ini tugas kita, memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Hal ini juga dilakukan oleh Yesus. Di dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35. Ini nggak ada di slide, tapi saya cuma bisa baca. Matius pasal 9 ayat 35, 36, 37. Minta tolong satu orang bisa baca. Oke, jadi ini Tuhan Yesus lakukan ketika dia di dunia, selain dari menyelamatkan umat manusia, yang dia lakukan ada 4 hal. Yang pertama adalah berkeliling kota dan desa. Yang kedua adalah memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Yang ketiga adalah mengajar di rumah-rumah ibadat. Dan yang keempat adalah melenyapkan penyakit dan kelemahan. Artinya dia buat mujizat. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Satu begini, perlukah kita dipilih, disertai dan diperlengkapi dalam memberitakan Injil, dalam memenangkan jiwa-jiwa? Perlu nggak? Jawaban saya gini, perlu. Mengapa? Yang pertama gini, karena sebagai pertanggungjawaban kita, apa? Baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Mengapa kita perlu memberitakan Injil? Mengapa kita perlu untuk memenangkan jiwa? Karena yang pertama adalah sebagai pertanggungjawaban kita baik kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Ya, waktu kita dipanggil Tuhan, Tuhan tanya, apa yang kamu lakukan di bumi? Apa yang kamu kerjakan? Ya, oke, coba klik. Makanya dalam Alkitab saya tulis seperti ini, 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi apa? Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi ketika kita memberitakan Injil, Injil yang kita beritakan itu harus kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai ada orang tanya, katanya Yesus juru selamat, apakah benar? Kita pilih sendiri. Ya, betulkah Yesus juru selamat? Apalagi sekarang banyak pengajaran yang sesat, Bapak Ibu. Nanti di slide berikutnya. Ya, kemarin saya di dalam YouTube saya bantah pengajaran ada mualaf itu. Dia bilang begini, Yesus
Ya, dia kan maha kuasa Tuhan segalanya. Dia bisa menjadi seperti manusia. Bisa nggak dia menjadi seperti iblis? Karena kan dia maha kuasa. Lah, ini kalau kita nggak bisa jawab, orang Kristen ini berbahaya. Kita mudah disesatkan. Kalau di dalam video saya itu saya membantahnya, ya, kekudusan Tuhan itu tidak bisa dicampur adukan dengan dosa. Karena rancangan Tuhan buat manusia itu rancangan yang indah, berbeda dengan iblis, ya. Iblis jatuh ke dalam dosa karena keinginannya sendiri dan tidak mau bertobat. Sedangkan manusia karena digoda oleh iblis. Itu bedanya, saudara. Makanya di dalam kekristenan kita dikenal dengan namanya penebusan. Itu bedanya. Oh, kalau di YouTube saya itu panjang lebar, ya, disertai dengan ayat-ayat. Nah, kalau orang Kristen tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya, Tuhannya, bisa berbahaya, saudara. Apalagi dengan media sosial yang sekarang, terbuka. Kalau kita nggak bisa mempertanggungjawabkannya, terus ngapain kita selama ini pergi ke gereja? Apa yang kita dengar, saudara? Itu sebabnya setiap jemaat Tuhan harus tertanam di gereja lokal. Supaya apa? Supaya pengajaran-pengajaran yang alkitabiah itu diajarkan kepada jemaat. Jangan sampai ketika jemaat keluar lalu dengar ajaran ini, ikut di sana. Hati-hati Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak saksi Yehova berkeliaran masuk ke dalam rumah-rumah, memberitakan Injil, katanya Injil kerajaan surga, tetapi sebenarnya penyesat. Hari-hari ini Mormon begitu gencarnya untuk menyesatkan banyak orang Kristen. Dan sekarang ada agama baru dari Korea, Shincheonji, dari Korea. Kemarin saya lihat di YouTube itu, memwisuda sekolah teologianya itu 300.000 orang. Dikemanakan itu? Disebarkan ke semua dunia, ke seluruh dunia. Dan rupanya di Manado sudah masuk. Salah satu strategi mereka adalah melalui PAUD dan TK. Ini hati-hati, saudara. Jadi mereka bekerja sama dengan orang-orang Indonesia yang membutuhkan pertolongan, dana untuk mendirikan TK atau mendirikan PAUD. Di situ dia masuk. Jadi yang diajarkan apa? Yang diajarkan adalah Yesus bukan Tuhan, tetapi pemimpinnya adalah Juru Selamat, yaitu Lee Manji. Dan sekarang muncul lagi, ya, gereja dari Tiongkok. Dia selalu bicara tentang akhir zaman, ya, bahwa Yesus yang akan menghakimi itu dari Tiongkok. Dan rupanya di Indonesia sudah banyak pengikutnya, saudara. Dan ada di YouTube, saudara. Semuanya sudah ada, semuanya sudah jelas. Nah, orang Kristen kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya, keseret ke sana. Apalagi sekarang itu banyak mualah-mualah menyerang Kristen. Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya utusan. Repot ini Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan, ya, di dalam memberitakan Injil. Oke, klik. Yang berikutnya, perlukah? Mengapa? Karena kita punya musuh. Nah, ini musuh ini bukan musuh yang kelihatan. Efesus 6 ayat 12. Dia bilang begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi apa? Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh
di samping kiri kanan saudara, bukan iblis. Kalau masih melengket daging ini, bilang bukan iblis. Itu adalah saudara. Musuh kita bebuyutan adalah iblis. Ya. Kalau ada orang yang iri hati, sakit hati, dengki, dia itu cuma keinginan daging yang dipakai oleh iblis. Nah, seperti itu. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 6 kita bisa baca di situ tentang pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Ya, kita bisa baca. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Itu adalah musuh kita. Makanya di akhir zaman ini kita jangan lengah. Kalau kita lengah sedikit, setan masuk, iblis masuk, habislah kita. Jangan heran ada orang-orang pelayanan sudah bertahun-tahun, tetapi tiba-tiba jadi mualaf, keluar dari pelayanan. Kenapa? Karena ada yang menguasai. Itu yang tadi. Yang ketiga, mengapa? Karena kita masih hidup dalam daging dan mudah jatuh. Apa Bapak Ibu? Bilang di samping Bapak Ibu, kita mudah kepleset. Kita mudah kepleset, ya. Makanya hidup ini saya bilang tadi dari awal, jangan sombong Bapak Ibu, ya. Karena sedikit saja kedagingan kita kalau berkuasa, kita kepleset. Kepleset itu sakit Bapak Ibu, ya. Orang kalau sudah jatuh di dalam dosa, untuk bangkit itu sulit. Kenapa? Karena hidup ini masih daging, pikirannya masih jalan, intimidasi masih ada. Kamu itu lo sudah jatuh, kamu lo itu sudah selingkuh, kamu lo sudah begini. Akhirnya itu yang membuat kita down, tidak bersemangat lagi. Seharusnya ketika intimidasi iblis, pikiran daging mulai menguasai kita, kita bilang begini, aku tahu rancangan yang ada padaku bukan rancangan kecelakaan tapi damai sejahtera yang memberikan harapan. Ketika pikiran kita mulai menguasai pikiran-pikiran negatif, lawan dengan firman. Bukankah Yesus juga mengalami hal yang sama? Dia waktu dicobai padang gurun sampai 3 kali saudara, dia selalu bilang begini, ada tertulis, pakai firman. Iblis cuma takut kepada firman. Karena kita masih hidup dalam daging dan mudah jatuh. Dan berikutnya, Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Orang kalau hidup di dalam kedagingannya, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, yang dia lakukan hanyalah kedagingan. Walaupun dia aktif di dalam pelayanan, kalau masih hidup di dalam kedagingan, yang nonjol dalam hidupannya adalah kedagingan. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Kedagingan. Itu sebabnya Tuhan mau pilih kita, menyertai kita, dan memperlengkapi kita supaya ini kita kalahkan yang ini model-model begini nih. Kita kalahkan itu. Memang gak mudah. Siapa yang bilang mudah? Gak mudah. Gak mudah saudara. Perlu yang banyak perjuangan. Oke. Tujuan Allah memanggil dan menyertai, memperlengkapi kita. Yang kedua adalah menghalau setiap pengajaran sesat. Kita baca tadi, ya, di dalam Efesus, ya, bagaimana Rasul Paulus menghadapi pengajar-pengajar sesat. Itu sebabnya dia harus tulis surat ini kepada jemaat di Efesus supaya mereka tetap kuat, mereka tetap bertahan, jangan sampai mudah terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran sesat. Oke.
kita baca tadi, saudara. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman. Apa? Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Salah, benar. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa di situ? Kesabaran dan pengajaran. Kalau orang berdosa, orang salah ya salah, kita tegur, kita beritahu. Jangan sampai di waktu lain dia buat hal yang sama. Saudara, ini penting. Hari-hari ini banyak penyesal, ya. Tujuan Allah memanggil, menyertai dan memperlengkapi kita adalah kita semakin serupa dengan Kristus. Jangan sombong, jangan merasa diri paling hebat, tapi kita rendah hati karena karakter Kristus adalah rendah hati, penuh belas kasihan. Supaya kita ini tujuannya loh, supaya kita serupa dengan Kristus. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Oke, klik. Nah, saya simpulkan seperti ini. Kriteria orang yang dipilih, disertai dan diperlengkapi, yang pertama kekudusan dan perkenanan Tuhan. Ini penting. Alkitab bilang dalam Ibrani, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Artinya, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat perkara-perkara yang besar, kita tidak bisa melihat mujizat terjadi, kita tidak bisa melihat pembelahan Allah. Karena kalau kita hidup dalam dosa, semuanya akan menjadi kacau. Yang dibutuhkan adalah kekudusan dan perkenanan Tuhan. Siapa itu Daud? Daud itu bukan orang yang sempurna, tapi Daud mau belajar kudus. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 sampai 25, di situ dia dikatakan orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan itu tujuannya Daud. Yang berikutnya, membuka hati dan diri. Kriteria orang yang mau disertai, diperlengkapi, dipanggil adalah harus membuka hatinya. Waktu Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa bilang begini, Tuhan jangan saya dapat bicara, ada kakak saya Harun. Musa bilang, Tuhan bilang begini, apa yang ada di tanganmu? Musa bilang apa? Tongkat. Tuhan bilang apa? Lempar tongkat itu. Ketika Musa membuka hatinya dan menerima kebenaran, Tuhan menyertai, amin. Dan Tuhan memperlengkapi. Yang ketiga, taat dan setia. Dari kisah para nabi kita bisa belajar bahwa orang yang mau dipanggil, disertai dan diperlengkapi adalah orang yang taat dan setia. Masalah ada? Banyak masalahnya. Persoalannya kita mau taat apa enggak sama Tuhan? Kita mau setia enggak sama Tuhan? Bapak Ibu semua yang ada di sini, semua punya persoalan, punya pergumulan, amin. Pertanyaannya, mau taat atau enggak? Mau setia apa enggak sama Tuhan? Jangan sampai hanya karena masalah pergumulan itu lalu kita jauh dari Tuhan. Semakin susah. Yang terakhir, kriteria berani bayar harga. Petrus yang dulunya adalah seorang yang menyangkal Yesus, ketika dia diperlengkapi dari kuasa yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus, dia menjadi berani. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 3, dia khotbah berapa orang yang terima Tuhan? 3.000. Itu baru perempuan, belum termasuk laki-laki. Coba Bapak Ibu, berani bayar harga. Dulu Petrus yang ketakutan ketika ditanya sama orang Yahudi, orang ini adalah orang yang dari Galilea, dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia bilang, aku tidak kenal Yesus. Tetapi ketika diperlengkapi oleh Roh Kudus, dia menjadi sangat berani. Dia bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi ini aku punya. Demi nama Tuhan Yesus, orang itu menjadi sembuh orang itu. Saudara, berani bayar harga. Saudara juga harus bisa bayar harga. Saya juga begitu, saudara. Apa yang harus kita bayar? Kita bayar ketika apa? Menghadapi iri hati, sakit hati, pernah dikecewain. Pernah dikecewain orang, Bapak Ibu? Pernah? Pernah dikecewain? Pernah. Pernah diomongin? Pernah digosipin? Itu adalah harga yang harus kita bayar. Amin, Bapak Ibu.
bahwa kehidupan kekristenan kita tidak boleh takut dan khawatir, karena ada Tuhan yang memanggil kita, menyertai dan memperlengkapi kita. Tuhan memberkati, berikan tepuk tangan.